kita mau membahas sedikit tentang strategi bisnis. Kalau barangkali Bapak Ibu yang berkecimpung di dunia TI tahu ini, sementara kalau di institusi lebih dikenal dengan rencana strategis, Renstra. Nah, sekarang karena Renstra, kegiatan-kegiatan lembaga sudah memuat bisnis, katakanlah perguruan tinggi gitu misalnya, ada kegiatan bisnis di dalamnya, apalagi perguruan tinggi yang sudah berstatus badan hukum, PTNBH, harus ada usaha di dalamnya. Yang BLU pun juga sama. Oleh karena itu yang ada sekarang strategi bisnis, bukan hanya rencana strategis. Strategi bisnisnya harus ada. Jadi dalam strategi bisnis, ini selain perencanaan strategis kemajuan lembaga, juga perencanaan bisnis lembaga juga harus diatur. Oke. Apa itu strategi bisnis? Strategi yang berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen. Ya, ini strategi bisnis. Misalnya, strategi pemasaran, strategi produksi rasional, strategi distribusi, strategi organisasi, dan strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan. Inilah strategi bisnis. Jadi di dalamnya ada produksi, distribusi, pemasaran. Nah, perguruan tinggi sekarang harus melakukan pemasaran untuk mendapatkan mahasiswa yang lebih berkualitas, lebih banyak, dan juga mendapatkan peluang-peluang hibah, penelitian, dan sebagainya. Strategi bisnis ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, ya, antara lain dokumen resmi, ya, dokumen resmi antara lain, ya. Dokumen strategi dari suatu bisnis atau dapat berupa suatu pandangan strategi yang tersimpan di dalam pikiran seseorang. Nah, ini bahasanya mungkin sedikit seperti informal gitu. Kok bisa sih strategi yang berada dalam pikiran seseorang? Nah, dalam keilmuan kita mengenal ilmu yang eksplisit dan ilmu yang tesit namanya. Kalau yang eksplisit ya bisa diajarkan secara terbuka. Kalau yang tesit tidak. Itu hanya orang tertentu aja yang menguasai. Nah, orang yang menguasai ilmu tesit inilah yang menjadi aset dari perusahaan, karena di dalam pikirannya terdapat strategi yang tidak dimiliki orang lain. Memang itu sulit untuk dibelajarkan pada orang lain, sulit. Sehingga umumnya staf-staf seperti ini akan dipegang oleh perusahaan, karena mereka memiliki pandangan strategis yang tidak dimiliki orang lain. Oke. Ada beberapa komponen strategi bisnis. Ini dalam buku One and Pivot ini tentang strategi bisnis memang. Yang pertama adalah misi. Misi. Ini pernyataan yang memberikan arahan tentang apa yang akan dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan. Pernyataan memberikan arahan. Lalu visi. Visi ini pencapaian dari sebuah misi, atau dapat diartikan sebagai sebuah pandangan masa depan sebuah bisnis yang menjadi tujuan perusahaan. Jadi yang menjadi sasaran itu visi sebetulnya. Sekarang untuk mencapai visi itu disusunlah berapa misi, ya, untuk sampai pada visi. Jadi visi itu jauh ke depan, ya. Kemudian ada business driver. Ini adalah faktor kritis yang akan memberi dorongan perubahan untuk memberikan fokus pada bisnis sehingga dapat memenuhi target sasaran. Jadi business driver ini faktor kritis, ya, faktor kritis yang memberi dorongan perubahan untuk fokus pada bisnis
untuk memenuhi target sasaran. Apa contoh bisnis driver ini? Kalau sekali lagi di dalam perusahaan tersebut ada staf yang visioner, maka dia akan masuk dalam bisnis driver. Ya. Kemudian di dalam perusahaan juga punya aset yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Itu bisnis driver, bisa menjadi pemicu. Lalu komponen berikutnya adalah objektif, sasaran yang sudah ditetapkan. Ini yang bisa dipenuhi oleh setiap perusahaan dalam pencapaian target visi perusahaan. Jadi objektif itu sama dengan tujuan. Lalu strategi, kebijakan atau tindakan langsung yang diambil setiap perusahaan sebagai alat untuk sampai pada tujuan yang memenuhi visinya. Jadi ini strategi. Jadi kalau kita pilih tujuan yang paling jauh, itu sasaran paling jauh itu visi. Bagaimana mencapai visi? Ada misi lalu. Nah, bagaimana mencapai itu? Ada tujuan, beberapa tujuan. Dipilah-pilah lagi. Nah, sampai pada tujuan itu ada strategi. Ya. Strategi ini akan dapat bergerak kalau ada business driver. Kemudian ada critical success factor, CSF. Ini adalah, nanti kita akan lihat secara rinci, beberapa area utama di mana sesuatu harus berjalan tanpa hambatan. Ini critical success factor. Ya. Ya. Area utama di mana sesuatu harus berjalan tanpa hambatan. Tidak lagi ada hambatan. Dan yang terakhir, business area plans. Perencanaan dari berbagai sektor bisnis yang ada yang berhubungan dengan strategi bisnis perusahaan. Nah, kadang tidak semua komponen ini ada secara eksplisit. Bahkan mungkin yang ada hanya visi, misi, tujuan. Silakan saja. Itu tergantung SDM yang akan mengimplementasikannya. Nah, ini ada framework sekarang, kerangka kerja untuk strategi bisnis. Framework itu sebuah struktur konseptual dasar yang digunakan untuk memecahkan masalah atau isu kompleks. Ya, ini framework. Struktur konseptual untuk memecahkan permasalahan. Kerangka kerja ya disebut framework. Ya. Keuntungan yang diberikan oleh framework ini adalah kemudahan operasional. Jadi kalau framework kerangka kerja sudah jelas, maka operasionalnya akan berjalan dengan baik. Nah, di sini lalu ada hal-hal kritis. Terkadang dalam suatu perusahaan, framework sudah jelas, visi misi jelas semua. Tetapi terkadang orang yang tidak mengerti prosedur, SOP, itu ikut-ikutan mengatur. Nah, kacaulah. Ini benar-benar sesuatu yang kritis yang harus dihindari. Framework ini memuat standar, coding, best practice. Jadi standar itu ya SOP itu sebetulnya masuk standar itu. Best practice, pengalaman terbaik yang pernah terjadi. Ya, entah di mana. Lalu pola desain, dan yang terakhir fungsi-fungsi umum yang bisa beririsan antar komponen itu. Framework ini menjadikan pengambil keputusan dapat langsung fokus kepada bisnis proses ini. Ya, karena kalau framework sudah bagus, maka langkah kerja itu sudah jelas. Nah, kecuali terjadi sesuatu yang sifatnya force majeure, bencana gitu misalnya, atau gangguan-gangguan yang lain. Nah, ini kerangka kerja dari Ward and Pepin sebetulnya. Nah, ini diadopsi dari
manajemen sistem informasi manajemen. Nah, yang sekarang sudah merambah ke berbagai bisnis. Ini kita lihat dari ujung kiri, ada 5 kekuatan dari Porter. Nanti kita lihat satu persatu. Kemudian ada threat, tantangan, internal value chain, lalu ada strength, weakness, kekuatan dan kelemahan. Nah, ini nanti yang akan menjadi SWOT yang ke kanan itu. Kemudian di sistem informasinya yang akan ada adalah tren ke masa depan, ada isu-isu di masa depan. Kemudian, nah ini McFarland Grid, ini contoh nanti bisa kita lihat. Lalu alur informasi. Nah, bagaimana alur informasi yang ada? Ya. Misalnya kita mulai dari analisis SWOT, ini yang sudah Bapak Ibu tahu semua. SWOT itu memuat kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Strength, weakness, opportunity, threat. Nah, dari sana akan terlihat hal-hal yang bersifat internal, yaitu kekuatan dan kelemahan internal. Ya. Kemudian hal-hal yang bersifat eksternal, peluang dan hambatan atau tantangan. Nah, kalau ini sudah ditemukan, maka permasalahan-permasalahan berikutnya akan lebih mudah, bukan mudah, ya, lebih mudah untuk dipetakan. Nah, ini ada critical success factor dan sebagainya, nanti kita akan lihat. Dalam pengimplementasiannya, ini 3 yang penting dulu, yaitu strategi IS-nya, kemudian manajemen strateginya, dan strategi sendiri untuk bidang IT-nya. Sehingga ini akan membentuk portofolio di masa depan. Di bawah kemana sih perusahaan itu ke depan. Ya. Yang terakhir tentunya strategi implementasi. Nah, terkadang ada juga gap analysis kesenjangan. Ya. Ini yang ingin kita sasar, ini yang kita capai, jaraknya itulah yang disebut gap. Sehingga dirumuskan penyelesaian menjadi McFarland Grid, nanti kita akan lihat satu persatu. Nah, secara keseluruhan ini merupakan sebuah roadmap. Jadi roadmap itu perjalanan. Oh, ini sudah dicapai, maju ke sini, dan selanjutnya. Sementara ya ke depannya juga sudah disebut, sudah dirumuskan lewat SWOT tadi dan sebagainya. Ya. Nah, selama perjalanan ini tentunya akan ada evaluasi. Di dalam materi yang saya bagikan juga sudah ada evaluasi. Nanti evaluasinya bermacam-macam, apakah lewat metode CIPP, analisis kesenjangan, analisis input output, dan selanjutnya. Itu banyak bentuknya, banyak modelnya. Dari analisis itu akan didapatkan seperti yang sudah saya sebutkan dalam pertemuan berikutnya, apakah bisnis ini akan dilanjutkan atau direvisi, ada bagian tertentu yang harus direvisi, atau barangkali dihentikan karena sudah ya tidak membawa dampak yang menguntungkan, ya harus dihentikan. Itu barangkali keputusannya. Ini ada model 5 kekuatan yang dirumuskan oleh Porter sebetulnya, yang ia harus dipertimbangkan dalam menyusun strategi bisnis. Dia akan berputar, yang di tengah-tengah ini yang paling penting adalah kompetitor, pesaing. Pesaing ini yang harus dipertimbangkan.
Kenapa? Karena pesaing ini ya tentunya akan menjadi ancaman yang serius. Kalau salah kita mengantisipasi ya mereka yang unggul, perusahaan kita yang bangkrut. Kemudian yang lain yang harus dipertimbangkan juga adalah pendatang baru, new entrant. Kita punya perusahaan menghasilkan produk A, sementara kompetitor belum ada. Kita harus mencermati betul-betul pemain baru yang akan masuk, new entrant. Kemudian yang lain, kemampuan untuk membeli produk. Kemudian bargaining power kita untuk berdiplomasi dengan supplier. Ya, tentunya mendapatkan harga yang lebih murah. Ya. Dan yang lain lagi yang harus dipertimbangkan adalah produk pengganti, substitute product. Ya, kita punya produk A. Nah, ternyata kompetitor tidak ada. Pendatang baru juga sementara tidak ada. Nah, kita harus melihat ada enggak produk lain yang bisa menggantikan produk tersebut. Misalnya produk B, ya. Nah, ini yang disebut dengan produk pengganti. Ini ya harus diperhatikan baik-baik. Terkadang analisis ini ya kalau tidak dicermati dengan baik bisa membuat perusahaan tersebut ya gulung tikar. Mungkin Bapak Ibu tahu semua bagaimana hebatnya Nokia dulu, connecting people katanya. Ya, karena dia kurang bertimbang dengan new entrant, pendatang baru, ya, yang bernama HP layar sentuh, berbagai merek, ya, Oppo, Samsung dan sebagainya. Ya, sehingga dia harus menyingkir. Bahkan yang lebih baru, BlackBerry pun sudah hilang sekarang. Nah, itulah pertimbangan yang kurang bisa diantisipasi dari pendatang baru. Dan ini pelajaran bagi kita semua bahwa kita tidak bisa menganggap enteng pendatang baru itu. Sekarang dia kecil, besok lusa dia akan menjadi besar. Ya. Saya ingat ya di tahun 80-an, 90-an lah, awal-awal 90, 80-an. Itu satu-satunya komputer yang berbasis grafis itu adalah Macintosh. Apple punya produk. Ya. Nah, karena mungkin merasa hebat agak ya sombong sedikit. Nah, datanglah pendatang baru yang bernama Windows. Windows itu baru dirilis sampai dengan Windows 2.0 yang saya tahu. Ya, memang masih belum hebat seperti sekarang. Ya, itu diledek oleh Macintosh, dibilang baru lahir sudah tua. Nah, rupanya Windows ini ya bergerak cepat sekali. Windows 2.0, 21 seingat saya, 3.0, 31, 3.11, dan selanjutnya sampailah Windows 4.0 yang disebut Chicago itu. Nah, ini belum menggeser dominasi Apple ini. Nah, setelah 95 dia bisa mandiri, nah baru benar-benar ini terasa. 95, lalu 97, 98, dan selanjutnya sampai hari ini Windows ya masih menguasai pasar. Nah, sementara dia juga harus hati-hati karena di sisinya sudah ada sistem operasi yang berbasis grafis juga, Linux antara lain, lalu Android ya, baru sekarang yang dimiliki oleh Google. Oke. Ini pula yang terjadi dalam
produk-produk kita. Indonesia ini harus diakui selalu menjadi pionir untuk beberapa produk, hanya kita selalu kalah dalam pengembangan berikutnya. Seperti sering saya sampaikan, Indonesia sudah memproduksi komputer di awal tahun 80-an dengan merek Jangger, Garuda, Panasonic, Mugen yang saya ingat. Ya, tetapi akhirnya karena kurang laku ya kita kalah sama HP, sama DEC, Wireless, dan sebagainya. Oke, ini analisis SWOT yang Bapak Ibu barangkali sudah tahu semua. Ada 4 sel: strength, kekuatan; weakness, ini unsur internal; kemudian ada opportunities, peluang; dan threat, ancaman. Ini dua-duanya adalah merupakan produk eksternal atau komponen eksternal. Nah, kalau kita buat seperti ini, kekuatan, kelemahan, lalu selnya yang ke arah baris ada peluang dan ancaman, sehingga kita akan temukan 4 sel. Strategi SO itu yang menghubungkan kekuatan dengan peluang. Pada posisi ini kita punya kekuatan dan kita punya peluang untuk bersaing. Oleh karena itu, strategi SO yang harus diambil adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Jadi di sini tentunya perusahaan tersebut akan unggul, punya kekuatan di sisi itu dan peluang sudah tampak, sehingga strategi yang harus dikembangkan adalah strategi SO, strength, opportunity. Nah, di sisi lain, kalau peluang ada, namun pada komponen itu perusahaan memiliki kelemahan, maka perusahaan harus mengambil strategi dengan meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Jadi tetap peluang itu kita berusaha raih dengan cara yang meminimalkan kelemahan yang dimiliki. Gimana caranya? Ya, ini nampak sekali kok. Misalnya sebuah perusahaan yang produknya sebelumnya diminati masyarakat, hanya saja dia belum punya armada untuk mendistribusikan produknya. Ini kelemahannya, armada dia belum punya. Bagaimana sekarang meminimalkan kelemahan tersebut? Barangkali lewat menyewa dulu, ya, kerjasama dengan pihak lain. Nah, kemudian kalau kekuatan strength itu bertemu dengan ancaman, threat, maka muncullah strategi strength, threat, ST. Dalam kesempatan ini harus diciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Jadi kekuatan yang kita miliki itu dimanfaatkan untuk mengatasi ancaman yang muncul. Entah ancaman produk lain, atau pendatang baru, atau apa. Nah, ini benar-benar harus dipertimbangkan. Kemudian strategi weakness, threat. Pada posisi ini perusahaan lemah, lalu muncul ancaman sekarang. Bagaimana strategi yang diterapkan? Maka perusahaan harus menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman itu. Jadi ancaman itu dihindari dulu supaya tidak mengena ke perusahaan tersebut. Karena kita sudah tidak punya kekuatan untuk menghadapi ancaman tersebut. Nah, ini matriks SWOT. Kalau di strategi pengembangan perguruan tinggi misalnya, ancaman itu, threat itu muncul dari perguruan tinggi tetangga yang membuka prodi yang sama itu misalnya. Ya. Sementara kita punya kelemahan di sana bahwa SDM kita di sana belum kuat.
Mana caranya? Mungkin dengan kerjasama atau yang lain. Ini adalah format atau formulir untuk menginventarisir atau mengidentifikasi internal strategic factor analysis summary IFAS. Faktor strategis internal ini ada dua, kekuatan dan kelemahan. Nah, kita beli bobot berapa? Bagaimana mendapatkan bobot? Tentunya dari analisis ini. Analisis didapat dari mana? Ya, observasi lapangan dan pengalaman-pengalaman yang lampau. Ratingnya berapa? Lalu nilai skornya adalah bobot kali rating. Nah, sekarang Bapak Ibu tahu rating itu kadang-kadang kan diberikan oleh konsumen. Perusahaan tinggal melempar, ya, bagaimana ratingnya di 1, 2, 3 dan selanjutnya. Ini IFAS, Internal Strategic Factor Analysis Summary. Lawannya adalah EFAS, External Strategic Factor Analysis Summary. Ada peluang, ancaman. Lalu berapa kita berikan bobot? Ya tentunya tergantung hasil analisis. Ratingnya berapa, lalu skornya itu adalah bobot kali rating. Nah, ini EFAS. Kita harus melihat faktor eksternal, dalam hal ini peluang dan ancaman yang harus dipertimbangkan di dalam perusahaan kita, dalam lembaga atau institusi yang kita pimpin atau kita terlibat di dalamnya. Nah, ini adalah diagram SWOT. Ini sebagai kelanjutan dari matrik tadi sebetulnya. Kalau kita berada di kuadran 1, kita punya kekuatan, strength yang baik, dan kita punya peluang untuk mendapatkan atau menciptakan produk itu atau menguasai pasar tersebut misalnya. Jadi bertemu antara kekuatan dan peluang. Nah, apa yang harus dilakukan adalah ekspansi. Jadi mendukung strategi ofensif, ya kalau ini diibaratkan pertandingan bola ya menyerang. Mudah mulai ofensif, mengembangkan sayap, buka cabang di tempat lain dan sebagainya. Karena kita sudah kuat dan peluang itu ada. Perusahaan-perusahaan yang sifatnya franchise mungkin sebanyak-banyaknya membuka cabang. Kalau kita berada di kuadran kedua, kekuatan ada, tetapi di sana tantangan yang muncul. Ya. Maka harus dilakukan kombinasi untuk mendukung strategi diversifikasi. Ya, mencari peluang yang lain untuk terbebas dari ancaman tersebut. Oke. Lalu pada kuadran ketiga, di mana di sana bertemu kelemahan dan peluang. Jadi pada komponen itu perusahaan lemah, tetapi peluang ada. Ya. Maka yang ada adalah stabilisasi. Misalnya dengan rasionalisasi. Nah, barangkali yang mengurangi tenaga yang ya sudah tidak bermanfaat. Atau memutihkan barang-barang yang sudah menjadi beban itu misalnya. Dengan yang terakhir pada kuadran keempat, di sana, nah ini bertemu jelek-jeleknya nih.
perusahaan lemah dalam bidang tersebut dan treatment itu muncul. Bukan treatment, threat itu muncul, ya. Ancaman itu muncul. Nah, kalau berada pada kuadran ini, maka perusahaan harus bertahan. Bagaimana bisa bertahan hidup, tidak kolaps, gitu maksudnya. Sehingga kita menunggu peluang berikutnya dengan memperbaiki diri. Jadi mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada. Nah, ini 4 kuadran dari SWOT. Strength, weakness, opportunity, threat. SWOT. Nah, barangkali Bapak Ibu yang dari matematik atau kenal kuadran matematis, ini sedikit berbeda, ya. Nah, kuadran matematik, kuadran koordinat itu posisi koordinatnya agak berbeda. Nah, ini yang disebut balance scorecard. Di satu sisi adalah proses internal. Ini harus memuaskan stakeholder, pelanggan, agar mereka tetaplah menjadi pelanggan kita, itu misalnya. Kemudian di sisi lain itu ada kesempatan untuk belajar, maksudnya itu belajar untuk bertahan dan memajukan perusahaan. Ini untuk mempertahankan, sustain kapasitas, dan bahkan kalau mungkin kita harus meningkatkan, improve. Lalu di sisi kiri dan kanan ada sektor finansial. Finansial ini harus kuat juga, dan customer, pelanggan. Dimana pelanggan bisa kita pertahankan. Nah, lalu harus ada assessment, strategi, objektif, dan selanjutnya untuk mendukung visi dan strategi demi kemajuan atau paling tidak bertahan di masa depan perusahaan tersebut. Ini disebut balance scorecard. Ini yang saya maksud dengan CSF tadi, Critical Success Factor. Adalah batasan yang harus dilaksanakan suatu bisnis agar kesuksesan kinerja perusahaan lebih terjamin. Jadi CSF itu batasan yang harus dilaksanakan. Batasan itu threshold. Nih, umumnya threshold itu kan menjadi titik krusial. Kalau mampu melewati threshold, kita akan bertahan, paling tidak bila perlu maju. Tapi kalau tidak bisa melampaui threshold, kita akan mati atau kolaps perusahaan tersebut. Oke. Ada beberapa manfaat dari analisis ini. Yang pertama adalah mengurangi risiko kegagalan. Dengan menganalisis kelemahan atau faktor-faktor kritis, maka risiko kegagalan sudah akan berkurang. Yang kedua adalah mempercepat pemahaman strategi implementasi. Kalau itu sudah dikuasai, maka strategi untuk implementasi kan bisa ditetapkan lebih awal. Yang berikutnya adalah meningkatkan teknik perencanaan, pengembangan, dan implementasi program. Ini fungsi dari CSF. Dan yang terakhir, memfasilitasi operasi dan kinerja proses secara berkelanjutan. Ini critical success factor. Jadi kesimpulannya CSF itu adalah
apa yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan dan menghindari kegagalan pencapaian tujuan. Jadi threat, hambatan itu harus dihindari, peluang itu harus dikejar, kekuatan harus dimanfaatkan, kelemahan harus ditutupi. Nah, kurang lebih seperti itulah kasar dari CSF tersebut. Nah, ini beberapa komponen dari CSF, Critical Success Factor. Yang pertama, kemampuan teknis dari personal yang kita miliki. Kemampuan teknis. Yang kedua adalah manajemen risiko yang efektif. Setiap perusahaan pasti memiliki manajemen risiko. Jangankan perusahaan, koperasi aja punya manajemen risiko. Berikutnya adalah komunikasi yang efektif. Ini mengomunikasikan perusahaan dengan pelanggan, perusahaan dengan perusahaan lain, dan selanjutnya. Effective planning, perencanaan yang efektif. Lalu manajer yang handal, capable manager. Berikutnya, nah ini effective KPI, Key Performance Indicator. Kalau di perguruan tinggi sekarang dikenal dengan IQ. Ya. Harus dirumuskan IQ itu, KPI ini, bagaimana pencapaiannya dan sampai di mana. Itu supaya jelas terumuskan dengan baik. Yang penting juga adalah kontrol kualitas, quality control. Ya, mungkin standar ini yang perlu di sini. Kalau kita di Indonesia ada SNI, Standar Nasional Indonesia. Ya. Kalau di dunia pendidikan kita mengenal KKNI. Ya, Bapak Ibu sudah tahu semua KKNI itu. Estimasi biaya, cost estimating. Jangan sampai istilahnya lebih besar pasak daripada tiang. Jadi pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Ini rugi. Lalu proses dan sistem yang efektif. Ini saya kira sudah tahu. Dan lalu milestone tracking. Ya, kalau di perguruan tinggi seperti tracer study lah gitu. Ya, kita harus belajar kegagalan dan kesuksesan masa lalu. Dan yang terakhir adalah manajemen perubahan. Seorang manajer akan sukses kalau dia mampu memanage perubahan yang terjadi. Karena bagaimanapun juga perubahan itulah yang akan menyebabkan terjadinya berbagai perubahan di masyarakat. Entah kepentingan, ya, baik meningkat atau berubah, dan selanjutnya. Ini manajemen perubahan ini sangat-sangat penting. Bahkan sekarang sudah menjadi satu bidang kajian. Change management ini. Saya pernah tahu dulu ada sebuah produk tentang manajemen perubahan ini. Manusia itu dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan kemampuannya untuk memanage perubahan. Yang paling tinggi kemampuannya itu adalah kelompok yang sudah siap menghadapi perubahan. Siap, selalu siap antisipasi ke depan. Ya, kalau kita ambil contoh di manajemen keluarga misalnya, 3 tahun lagi anak saya akan lulus SMA, maka dia akan memasuki perguruan tinggi. Sudah harus saya persiapkan dari sekarang biaya dan sebagainya. Nah, orang seperti ini masuk pada kelompok 1, paling cepat untuk mengantisipasi perubahan. Kelompok yang kedua, ini lebih jelek. Dia akan berubah setelah terjadi perubahan itu sendiri. Jadi dirinya berubah seperti di
dikontrol oleh perubahan dari luar. Ini lebih lemah orang seperti itu. Ya kalau saya ambil contoh tadi, anaknya akan masuk perguruan tinggi, setelah akan masuk baru dia berpikir, oh sekarang anak saya harus masuk perguruan tinggi, apa yang harus saya lakukan ya untuk memenuhi biaya dan sebagainya. Tetapi dia tetap mengambil tindakan, mungkin ya jual mobil dulu, jual motor dan sebagainya, atau cari pinjaman di bank itu misalnya. Jadi orang seperti ini berubah setelah situasi berubah. Kalau yang tadi sudah antisipasi perubahan di masa depan. Dan yang terakhir nih kelompok yang tidak pernah mau berubah. Ya. Stagnan, sering disebut dengan kelompok yang kolot, mohon maaf ini. Kolot disebut. Jadi kelompok yang ya sudah tidak mau berubah. Mohon izin Prof, ininya tidak berubah ya slide-nya. Masih di analisis critical success. Memang masih di sini, ini masih yang masih terakhir. Di sini. Ya. Masih di change management, cuma saya tidak tulis. Orang yang kelompok terakhir ini, kalau dia menghadapi perubahan, anaknya harus kuliah tahun ini, ya saya tidak punya uang, ya jangan kuliah, itu misalnya. Kalau kuliah, kamu kerjalah, itu misalnya. Jadi tidak pernah mau berubah. Nah, tentunya seorang manajer yang sukses kan kalau dia berada di kelompok satu, selalu siap untuk berubah. Ya, sudah mengantisipasi perubahan yang akan datang. Ya. Sering disebut kelompok inovator. Sementara kelompok yang kedua, ini kan kalau kita lihat dari keinovatifannya, sering disebut dengan kelompok mayoritas lambat. Ya. Dia berubah, tapi lambat. Sementara kelompok yang terakhir itu disebut kelompok lagar, kolot yang tidak mau berubah. Oke. Ini analisis value chain. Ini portal yang merumuskan, memetakan setiap proses kerja yang terjadi dalam setiap organisasi. Ini ada aktivitas pendukung, ada aktivitas primer. Misalnya ini yang masuk pendukung adalah infrastruktur, ya manajemen SDM, bagaimana merekrut pegawai dan sebagainya, pengembangan teknologi, dan ini procurement, tender masuk di sini untuk meyakinkan ketersediaan sumber daya. Sementara di aktivitas primer, primary activity, logistik, inbound-nya, operasional, outbound logistik, lalu pemasaran, marketing, dan penjualan, sales, dan yang terakhir customer service. Customer service. Nah, kalau ini bisa dicapai semua, maka perusahaan tersebut sudah akan mampu memasuki kompetisi dengan perusahaan lain. Jadi akan unggul di dalam kompetisi menghadapi pesaingnya. Nah, dalam hal inbound logistik, ini bagaimana menangani material sebelum digunakan. Operasi, pengolahan input menjadi output. Ya. Outbound logistik ini kegiatan agar produk sampai ke tangan konsumen. Ini penyebaran, penjualan. Marketing and sales, bagaimana kita menarik hati pembeli, ya, supaya mereka tertarik membeli produk yang kita jual. Dan yang terakhir service, ini produk yang sudah memiliki nilai dijaga
atau ditingkatkan nilainya. Jangan sampai turun. Kalau turun ya nggak laku nanti. Tanpa sadar, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita menjadi objek penelitian dari perusahaan tanpa sadar. Apalagi zaman HP sekarang, ya. Rating itu ya sebetulnya penelitian mereka. Kita memberikan rating berapa. Yang lain yang tampak, ini Bapak Ibu yang lebih senior barangkali tahu, produk sepeda motor. Zaman dulu kala ya, zaman saya SMP, SMA, itu sepeda motor itu lampu pengarahnya ratingnya kan panjang ke pinggir. Lampu spionnya juga panjang. Anak-anak muda tidak suka, pada dicopot semua. Nah kalau dicopot ya sudah melanggar aturan lalu lintas, sering tilang gitu. Nah belakangan kan perusahaan belajar dari itu. Nah sekarang kan spion itu kecil, lampu pengarah ratingnya itu nempel, nggak akan mengganggu. Nah begitu selanjutnya. Standar motor sering membahayakan kalau lupa ngangkat. Nah motor-motor sekarang kalau standarnya ke bawah kan nggak bisa hidup dia. Nah itulah inovasi-inovasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga keunggulannya dan tetap ya menarik hati konsumen. Apapun sekarang sudah diarahkan ke produk cerdas, smart. Oke. Satu analisis yang penting juga adalah analisis PES, politik, ekonomi, sosial, teknologi. Ya. Politik itu adalah kepastian hukum agar bisnis dapat berjalan secara legal. Kalau sampai terjadi perubahan aturan yang menyebabkan perusahaan kita tidak berkembang, nah ini yang harus diantisipasi. Larangan misalnya menggunakan produk tertentu, misalnya contoh saja. Ini adalah bidang politik yang harus kita antisipasi. Sementara ekonomi itu ya kebijakan moneter, inflasi, deflasi, dan kondisi ekonomi global. Ini juga harus dipertimbangkan dengan baik. Kebudayaan masuk ke sosial, tenaga kerja, lingkungan kerja, lingkungan hidup, dan sebagainya. Ini harus dipertimbangkan. Mohon maaf, saya ambil contoh ini, Bapak Ibu yang dari Bali. Bali itu kan banyak kegiatan adat. Nah, bagaimana kegiatan adat itu tidak mengganggu perusahaan? Ini contoh sosial. Dan yang terakhir, teknologi. Memanfaatkan teknologi untuk kemajuan perusahaan. TI misalnya. Segalanya sekarang udah pakai TI. Itu teknologi. Nah, satu contoh real yang kita alami waktu COVID kemarin. Banyak sekali perusahaan tutup akibat COVID. Itu faktornya adalah politik, ekonomi, sosial. Politiknya itu kebijakan pemerintah untuk negara lain melakukan lockdown, kita tidak. Pembatasan sosial. Nah, tentunya karena pembatasan sosial ya orang belanja itu menurun. Ekonomi ini terpengaruh di sini. Penjualan akan menurun karena anggaran tersedot ke penanganan COVID itu sendiri. Inflasi, deflasi. Kemudian sosial juga akan terdampak. Sebab COVID tersebut. Nah itu contoh real yang bisa ambil. Contoh yang lain misalnya perusahaan tersebut memproduksi kendaraan, namun uji emisi belum lulus karena uji emisi ditingkatkan sekarang itu misalnya. Nah itu kena faktor politik, aturan yang mengenai. Dulu misalnya batasannya B, sekarang ditingkatkan jadi A.
sehingga perusahaan tersebut tidak lolos uji emisi. Kebijakan politik. Saya kira udah jelas itu. Dan ini yang terakhir yang kita bahas, analisis McFarland namanya. Sama dengan yang lain, dibagi menjadi 4 sel. Ini sebuah portofolio sebetulnya, portofolio dari perusahaan. Ya. Misalnya kalau kita lihat sisi strategiknya, ini adalah aplikasi atau produk yang termasuk kritis untuk dipelihara agar bisnis tetap bisa bertahan di masa depan. Ini strategik. Kemudian high potensial, produk atau aplikasi yang bisa saja penting untuk mencapai tujuan di masa depan. Yang strategik itu kritis, pasti diperlukan, sementara yang high potensial bisa jadi mungkin. Lalu yang key operasional, produk atau aplikasi di mana organisasi tergantung kepada produk tersebut untuk bisa sukses. Ini masuk kunci utama. Kalau produk itu tidak ada, ya operasional organisasi akan rendah. Ini masuk key operasional. Dan yang terakhir, support atau pendukung, itu aplikasi atau alat atau apa yang bernilai tetapi tidak kritis untuk mendukung kesuksesan. Dia punya nilai tapi tidak terlalu penting, itu maksudnya, tidak terlalu krusial. Ini disebut pendukung. Nah, ini analisis McFarland. Nah, kita harus bisa membagi mana komponen strategis, mana high potensial, mana support, dan mana key operasional. Kalau mampu memilah ini dengan baik, maka ya saya pikir keberlanjutan perusahaan akan bisa dipertahankan. Baik, nah ini yang perlu kita bahas. Nanti siapa tahu Bapak Ibu di lembaga masing-masing bertugas membuat strategi bisnis, atau paling tidak Renstra lah. Ya. Bisa memanfaatkan analisis-analisis tersebut untuk membuat strategi bisnis atau rencana strategis paling tidak. Ya. Kalau Renstra sekali lagi untuk lembaga-lembaga yang tidak mengelola bisnis, strategi bisnis perusahaan tersebut selain mengelola lembaganya sendiri juga mengelola bisnis.